Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Fitri, NPM 2021 140970. Nah, di sini saya akan membahas tentang manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Di sini ada pengertian individu dan masyarakat. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum, artinya yang tak terbagi. Dalam bahasa Inggris, individu berasal dari kata in dan individ artinya tidak dan terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau suatu kesatuan. Sifat kodrat manusia, unsur-unsur hakikat manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. Yang kedua, sifat kodrat manusia terdiri atas makhluk individu dan sosial. Yang ketiga, kedudukan kodrat terdiri atas makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Hakikat manusia sebagai individu. Manusia sebagai makhluk individu mengandung arti bahwa unsur yang ada dalam diri individu tidak terbagi merupakan suatu kesatuan yang terpisahkan. Jadi, individu hanya sebutan yang tepat bagi manusia yang memiliki keutuhan jasmani dan rohaninya, keutuhan fisik dan psikinya, ketuhanan raga dan jiwanya. Kedudukan manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu dikaitkan sebagai personal atau perseorangan atau sebagai diri pribadi. Manusia sebagai diri pribadi merupakan makhluk yang diciptakan secara sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa. Disebut dalam kitab suci Al-Quran bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia didudukan sebagai kodrat manusia, harkat manusia, martabat manusia, hak asasi, dan kewajiban manusia. Nah, di sini ada faktor-faktor pengaruh kebutuhan, ada 8. Yang pertama, umur dan tingkat perkembangan. Yang kedua, seks. Yang ketiga, status kesehatan. Yang keempat, sosial budaya. Yang kelima, status ekonomi. Yang keenam, spiritual. Yang ke-8, emosi, homeostatis dan equilibrium. Homeostatis adalah peliharaan kesatuan, stabilitas, dan ketepatan. Peranan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Kehidupan lingkungan sosial manusia senantiasa terkait dengan interaksi antara individu manusia, interaksi antara kelompok kehidupan sosial manusia dengan lingkungan hidup dan alam sekitarnya sebagai proses sosial dan interaksi sosial, dan berbagai hal yang timbul akibat aktivitas manusia seperti perubahan sosial. Selain itu, sebagai makhluk sosial manusia wajib ada 3. Wajib bisa menghargai orang lain, saling tolong-menolong dengan sesama. 3. Mampu menciptakan suasana damai dan sejahtera di tempat tinggalnya. Nah, di sini juga ada status dan peran individu dalam masyarakat. Status adalah jenjang atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau diri satu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain. Nah, adapun peran diartikan sebagai suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi atau tugas seseorang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa status dan peran merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Status menunjukkan pada siapa orang, sedangkan peran menunjukkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, di sini ada manusia sebagai makhluk sosial. Konteks sosial, setiap orang akan mengenal orang lain, oleh karena itu perilaku manusia selalu terkait dengan orang lain. Manusia, makhluk sosial, karena ada dorongan untuk berhubungan dengan orang lain, ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain, kebutuhan untuk berteman dengan orang didasari atas kesamaan di ciri atau kepentingannya. Manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia.
Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial itu ada 4. Yang pertama, manusia tunduk pada aturan dan norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Keempat, potensi manusia akan berkembang bila berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, di sini ada interaksi sosial dan pelampiasan sosial. Bentuk umum proses-proses sosial adalah interaksi sosial dapat juga dinamakan proses sosial. Karena interaksi sosial merupakan syarat umum terjadi aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi antara manusia merupakan suatu kebutuhan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Individu yang satu pasti akan membutuhkan individu yang lain karena seorang individu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan individu lain. Jadi, kehidupan berkelompok merupakan kebutuhan mutlak, maka timbullah kelompok-kelompok sosial atau grup di dalam kehidupan manusia. Kelompok-kelompok sosial tersebut merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial, yaitu ada 4 faktor. Yang pertama, faktor imitasi. Contohnya, seorang pelajar menirukan sikap dan tindakan seorang guru yang disiplin. Kedua, faktor sugesti. Contohnya, melalui ucapan dan pidato pada hari kemerdekaan, Soekarno mampu membangkitkan kembali semangat perjuangan bangsa. Nah, yang ketiga ada faktor identifikasi. Contohnya itu penggemar K-pop yang sangat mengidolakan artis idolanya, maka ia akan bertindak layak seperti idola mereka. Nah, yang terakhir faktor simpati. Nah, contohnya itu di era digital saat ini, media sosial adalah wadah untuk menyeluruh rasa simpati meski tidak kenal secara personal, seperti ikut membagikan postingan tentang korban yang terkena musibah. Nah, perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Nah, yang pertama, difusi. Penyembara budaya tidak langsung akibat interaksi sosial dua kelompok, misalnya. Nah, perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Di sini ada 5. Yang pertama, difusi. Penyebaran budaya tidak langsung akibat interaksi sosial dua kelompok masyarakat. Yang kedua, akulturasi. Pencampuran budaya menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan budaya asli. Yang ketiga, asimilitas, pencampuran budaya menghasilkan budaya baru dan menghilangkan budaya asli. Yang keempat, invensi, penggunaan pemenuhan baru karena manfaat. Nah, yang kelima, revolusi, perubahan yang diinginkan masyarakat akibat adanya krisis. Di sini ada dilema antara individu dan sosial. Ada 4. Pertama, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial selalu terdiri dari 2 kepentingan, yaitu kepentingan individu yang termasuk kepentingan keluarga, kelompok atau gelombang, dan kepentingan masyarakat yang termasuk kepentingan rakyat. Kedua, dalam diri manusia, kedua kepentingan itu satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu kepentingan tersebut hilang dari diri manusia, akan terdapat satu manusia yang tidak bisa membedakan suatu kepentingan. Jika kepentingan individu yang hilang, dia menjadi lupa pada keluarganya. Jika kepentingan masyarakat yang dihilangkan dari diri manusia, banyak timbul masalah ke masyarakat, contohnya korupsi. Nah, yang ketiga, inilah yang menyebabkan kebingungan atau dilema manusia jika mereka tidak bisa membagi kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Nah, yang terakhir, personal pengamatan kepentingan individu atau masyarakat tidak muncul dua pandangan yang berkembang menjadi paham atau aliran, bahkan ideologi yang dipegang oleh suatu kelompok masyarakat. Sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.